Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini lagi-lagi terkait dengan THR atau tunjangan hari raya. Jadi mungkin akhir-akhir ini info yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman pekerja baik di sektor swasta maupun aparatur sipil negara, yaitu terkait dengan pemberian THR. Jadi untuk sektor aparatur sipil negara, pemerintah atau Presiden Joko Widodo sudah mengeluarkan PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang pemberian tunjangan hari raya untuk tahun 2022 ini. Kemudian selain itu, Kementerian Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan juga sudah mengeluarkan juknis atau petunjuk teknis terkait dengan pembayaran tunjangan hari raya di tahun 2022 ini. Bagaimana ketentuan terkait dengan pembayaran THR tersebut? Dan mungkin yang penasaran adalah CPNS ya. Apakah CPNS juga dapat THR untuk hari raya Idul Fitri di tahun 2022 ini? Kali ini kita akan bahas mengenai hal tersebut. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2022. Jadi tentunya bagi teman-teman aparatur negara, baik itu PNS, P3K, TNI, Polri, kemudian pensiunan, dan penerima tunjangan di tahun 2022 ini sudah tahu bahwa untuk tahun 2022 ini pemerintah kembali akan memberikan tunjangan hari raya ya. Dan mungkin juga sudah banyak yang tahu terkait dengan tambahan tunjangan kinerja sebesar 50%, karena sebelumnya di tahun 2021 hanya gaji pokok dan tunjangan yang melekat saja. Tetapi bagi CPNS mungkin masih penasaran ya, apakah juga ikut mendapatkan THR dan gaji ke-13 atau tidak. Dan kali ini kita akan bahas spesifik mengenai hal tersebut ya. Kita buka pada PP 16 2022 ini, apakah ada ketentuan yang mengatur terkait dengan CPNS. Jadi kita coba buka ini ya. Pada pasal 3 dijelaskan bahwa aparatur negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas A, PNS dan calon PNS. Jadi di sini disebutkan bahwa calon PNS sudah termasuk sebagai aparatur negara. Kemudian B, P3K, C, prajurit TNI, D, anggota Polri, dan E, pejabat negara. Jadi di sini sudah ada titik terang bahwa CPNS juga sepertinya akan mendapatkan THR. Kemudian hal yang lebih spesifik atau hal yang lebih menjelaskan terkait dengan CPNS dapat atau tidak itu ada pada pasal 7 ya. Pasal 7 ayat 1, tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara bagi calon PNS terdiri atas A, 80% dari gaji pokok PNS, B, tunjangan keluarga, C, tunjangan pangan, D, tunjangan umum, dan E, 50% tunjangan kinerja sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatannya. Jadi di sini jelas disebutkan bahwa CPNS akan menerima THR dan gaji ke-13. Kemudian di ayat 2 juga dijelaskan terkait dengan CPNS di instansi daerah ya. Ayat 2, tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah bagi calon PNS terdiri atas A, 80% dari gaji pokok PNS, B, tunjangan keluarga, C, tunjangan pangan, D, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan E, tambahan penghasilan paling banyak 50% bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatannya. Jadi jelas juga disebutkan bahwa CPNS daerah baik itu provinsi, kabupaten atau kota juga
mendapatkan THR dan gaji ke-13. Tetapi untuk tambahan penghasilannya tergantung apakah instansi daerah tersebut memberikan tambahan penghasilan kepada CPNS atau tidak. Jika memberikan, tentunya harus memberikan juga tambahan penghasilan sebesar 50% bagi CPNS. Jadi mungkin cukup jelas terkait dengan hal ini ya. Kemudian kita buka turunannya, aturan turunannya yaitu dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Jadi pada tanggal 17 April 2022 mengeluarkan Juknis terkait dengan pelaksanaan pembayaran tunjangan hari raya tahun 2022 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan serta tunjangan hari raya keagamaan tahun 2022 bagi pegawai non-ASN. Kita bacakan ya. 1. Pokok-pokok pengaturan pemberian THR tahun 2022 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan yang bersumber dari APBN antara lain: A. THR tahun 2022 diberikan kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. B. THR tahun 2022 tidak diberikan kepada PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri yang sedang cuti di luar tanggungan negara atau sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan. C. Komponen yang diberikan dalam THR tahun 2022 diatur sebagai berikut. 1. PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, pimpinan lembaga penyiaran publik, dan pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada lembaga penyiaran publik diberikan gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan 50% tunjangan kinerja sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. B. Wakil Menteri diberikan setinggi-tingginya sebesar 85% dari tunjangan hari raya yang diberikan kepada Menteri. 3. Staf khusus di lingkungan kementerian atau lembaga dan pejabat yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat dengan menteri, pejabat pimpinan tinggi, administrator, atau pengawas diberikan setinggi-tingginya sebesar tunjangan hari raya yang diberikan kepada pejabat yang setara atau setingkat hak keuangannya atau hak administratifnya. 4. Hakim ad hoc diberikan sebesar tunjangan hakim ad hoc sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Pimpinan dan anggota LNS serta pegawai non-pegawai ASN yang bertugas pada LNS ini lembaga non-struktural ya, dan perguruan tinggi negeri baru diberikan sebesar tunjangan hari raya yang meliputi penghasilan atau dengan sebutan selainnya yang diterima setiap bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan besaran setinggi-tingginya sesuai dengan lampiran PMK. Jadi nanti di bawah ada lampiran terkait dengan berapa nominalnya ya. Kemudian ini nomor 6. Calon PNS diberikan 80% dari gaji pokok PNS, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan umum, dan 50% tunjangan kinerja sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. Jadi sangat jelas disebutkan bahwa calon PNS juga diberikan THR sebesar 80% beserta tunjangan-tunjangan yang tadi juga sudah saya bacakan ya. Kemudian 7. Pensiunan dan penerima pensiun diberikan pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Dan 8. Penerima tunjangan diberikan sebesar tunjangan yang diterima oleh penerima tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. D. THR tahun 2022 dengan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan April tahun 2022. Jadi pada huruf D ini menjelaskan terkait dengan komponen penghasilan yang dibayarkan untuk THR ya. Jadi komponennya sesuai dengan penghasilan yang dibayarkan pada bulan April ini ya. Di sini juga sekaligus menjawab terkait dengan pertanyaan CPNS ya. Apakah CPNS tahun 2021 ini juga menerima THR dan bagaimana aturannya? Apakah mengikuti TMT atau SPMT gitu ya? Jadi tentunya mengikuti SPMT ya, karena SPMT adalah patokan penggajian teman-teman ya, waktu yang dibuat menjadi patokan penggajian teman-teman gitu. Jika teman-teman SPMT-nya bulan Maret ya, itu tentunya bulan Maret sudah digaji, bulan April sudah digaji,
Jadi pasti dapat terkait dengan THR karena komponen penghasilannya sesuai dengan bulan April. Bulan April sudah diberikan gaji berarti otomatis dapat THR. Kalau SPMT-nya bulan April berarti kan bulan April juga sudah digaji, ini juga pasti dapat THR. Berbeda ceritanya jika SPMT-nya setelah bulan April atau melebihi tanggal 15 bulan April, artinya bulan April belum digaji. Itu berarti kelihatannya tidak akan mendapatkan THR karena komponen penghasilan bulan April belum ada, jadi patokan untuk pemberian THR-nya belum ada. Jadi mungkin seperti itu ya, cukup jelas terkait dengan pembayaran THR untuk CPNS formasi tahun 2021 ini. Kemudian THR tahun 2022 bagi penerima gaji terusan dari PNS, prajurit TNI atau anggota Polri yang meninggal dunia atau tewas didasarkan komponen penghasilan yang ini tertutup barcode ya pada bulan April tahun 2022 dan anggarannya dibebankan pada instansi atau tempat PNS, prajurit TNI atau anggota Polri bekerja. THR tahun 2022 bagi penerima gaji dari PNS, prajurit TNI atau anggota Polri yang dinyatakan hilang didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan April tahun 2022 dan anggarannya dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS, prajurit TNI atau anggota Polri bekerja. Dalam hal THR tahun 2022 belum dibayarkan sebesar yang seharusnya diterima, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan THR. Jadi aman ya, walaupun THR-nya belum 100% diterima, Kementerian Keuangan menjamin bahwa selisihnya atau kekurangannya tetap akan dibayarkan. Kemudian pemberian THR tahun 2022 tidak dikenakan potongan iuran dan atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan, jadi full, tidak ada potongan apapun. Kemudian pemberian THR tahun 2022 dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditanggung pemerintah. Aparatur negara yang memenuhi ketentuan untuk menerima lebih dari 1 THR hanya dibayarkan 1 THR yang nilainya paling besar. Aparatur negara yang sekaligus sebagai pensiunan atau sebaliknya pensiunan sekaligus sebagai aparatur negara memenuhi ketentuan untuk menerima lebih dari 1 THR hanya diberikan THR yang nilainya paling besar. Aparatur negara atau pensiunan yang karena status atau kedudukannya sekaligus sebagai penerima pensiun dan atau penerima tunjangan, maka kepada yang bersangkutan tetap diberikan THR sebagai aparatur negara atau pensiunan sekaligus THR sebagai penerima pensiun dan atau penerima tunjangan. Komponen yang tidak diberikan dalam THR tahun 2022 adalah 1. Insentif kinerja, 2. Insentif kerja, 3. Tunjangan pengelolaan arsip statis, 4. Tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan kompensasi atau tunjangan lain yang sejenis, 5. Tunjangan pengamanan, 6. Tunjangan provisi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, 7. Tambahan penghasilan bagi guru PNS, 8. Insentif khusus, 9. Tunjangan khusus Provinsi Papua, 10. Tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil, 11. Tunjangan operasi pengamanan bagi prajurit TNI dan PNS yang bertugas dalam operasi pengamanan pada wilayah pulau kecil terluar dan atau wilayah perbatasan, 12. Tunjangan khusus wilayah pulau kecil terluar dan atau wilayah perbatasan bagi PNS pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas secara penuh pada wilayah pulau kecil terluar dan atau wilayah perbatasan, 13. Tunjangan selisih penghasilan bagi PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR, Sekretariat Jenderal DPR dan Badan Keahlian dan Sekretariat Jenderal DPD. 14. Tunjangan penghidupan luar negeri bagi PNS, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara yang ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. 15. Tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah. Dan 16. Tunjangan atau dengan sebutan lain di luar ketentuan komponen THR yang diberikan yang meliputi tunjangan atau dengan sebutan lain di luar ketentuan tentang gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan bagi PNS, tunjangan jabatan pejabat negara, tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan bagi pejabat negara, tunjangan hakim, tunjangan umum, tunjangan kinerja, tunjangan hakim ad hoc, pensiun pokok, tambahan penghasilan bagi penerima pensiun, dan tunjangan yang diterima oleh penerima tunjangan.
Jadi itu tidak termasuk dalam komponen THR yang diberikan pada tahun 2022 ini. Kemudian 2, pokok-pokok pengaturan pemberian THR keagamaan tahun 2022 kepada pegawai non-ASN yang bertugas sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti adalah sebagai berikut. Kepada pegawai non-ASN yang bertugas sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti dibayarkan tambahan honorarium sebanyak 1 bulan sebagai THR keagamaan. B. Pemberian THR keagamaan dilaksanakan sebagai dengan ketentuan 1. Pegawai non-ASN yang bertugas sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang atau kontrak kerja. 2. Anggarannya tersedia dalam DIPA satuan kerja berkenaan. Dan 3. Memperhatikan besaran satuan biaya yang diatur dalam PMK nomor bla 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 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2022. 3. SPM THR tahun 2022 dan SPM THR keagamaan tahun 2022 termasuk untuk pembayaran kekurangan, terusan, dan susulan THR tahun 2022 dan THR keagamaan tahun 2022 dibuat menggunakan jenis dokumen sebagai berikut. Jadi ini tentunya tidak usah dibacakan terkait dengan SPM, dan itu adalah juknis terkait dengan pemberian THR untuk Hari Raya Idul Fitri di tahun 2022 ini. Jadi sudah jelas di PP 16 2022 dijelaskan bahwa CPNS dapat, di juknisnya juga sangat jelas bahwa CPNS dapat. Kemudian terkait dengan SPMT-nya atau TMT-nya itu juga sudah dijelaskan tadi. Dan semoga ini bermanfaat dan semoga teman-teman yang mendapatkan THR di tahun ini bisa berguna, bisa menjadi barokah bagi semuanya. Dan terkait dengan aturan turunannya lagi juga tentunya ada, nantinya dikeluarkan oleh pemerintah daerah ya bagi CPNS atau PNS yang bekerja di instansi daerah, dan tentunya dikeluarkan oleh kementerian atau lembaga bagi CPNS atau PNS atau ASN yang bekerja di pemerintah pusat gitu ya. Jadi silahkan teman-teman cari tahu sendiri instansinya mengeluarkan aturannya bagaimana, tapi yang jelas harus memenuhi atau harus mengikuti terkait dengan aturan ini ya, PP 16 2022 dan juknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.